AFC lagi-lagi berulah. Kalimat tersebut agaknya tepat untuk menggambarkan situasi jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan Gol TV. Oke, kita langsung aja kali ini. AFC kembali berulah dengan keputusan-keputusan yang kontroversial yang sangat merugikan timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak. Oke Sobat Garuda, seperti apa keputusan kontroversi yang sangat merugikan timnas Indonesia? Daripada penasaran, kita langsung aja ke videonya. Let's go. AFC lagi-lagi berulah. Kalimat tersebut agaknya tepat untuk menggambarkan situasi jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukannya memperbaiki kondisi agar lebih adil, AFC justru semakin memperkeruh suasana dengan keputusan-keputusan kontroversial. Dari awal, kita semua sudah melihat gelagat kurang beres dari AFC. Aturan-aturan yang mereka buat seolah meloloskan dua negeri kesayangan, Arab Saudi dan Qatar. Gelagat itu kini kian kentara. Apa yang sebenarnya diinginkan AFC? Starting 11 Moment kali ini membahas AFC yang lagi-lagi berulah bikin ronde keempat makin parah. Seperti apa kronologinya? Mari simak selengkapnya. Let's go. Round keempat yang sulit. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini memasuki babak krusial. Ronde keempat yang akan segera dimulai menjadi panggung penuh tantangan bagi tim nasional Indonesia. Setelah berhasil melewati fase sebelumnya dengan perjuangan keras, kini pasukan Garuda harus bersiap menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh dan berpengalaman. Babak ini menjadi penentu apakah Indonesia mampu menjaga asa menuju turnamen terbesar di dunia atau justru terhenti di tengah jalan. Di ronde keempat, Indonesia dipertemukan dengan tim-tim kuat. Salah satunya adalah Irak. Nama Irak sendiri memang bukan lawan yang baru bagi Garuda, sebab dalam berbagai kesempatan sebelumnya, tim singa Mesopotamia ini berkali-kali memang pernah mengalahkan kita. Irak memiliki karakter permainan disiplin dengan fisik yang tangguh, membuat Indonesia kerap kesulitan keluar dari tekanan. Selain Irak, ada pula Arab Saudi yang menjadi lawan berat lain di ronde keempat. The Green Falcon termasuk raksasa Asia yang langganan tampil di Piala Dunia. Meski pada era Sintayong, Indonesia sempat menorehkan kejutan dengan menumbangkan Arab. Namun situasinya kini berbeda. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, belum ada kepastian seberapa jauh pola permainan Indonesia bisa menyaingi kekuatan besar seperti Arab Saudi. Pertandingan melawan tim ini masih menjadi misteri besar yang akan sangat menentukan langkah Garuda. Dengan kombinasi lawan sekelas Irak dan Arab Saudi, ronde keempat kualifikasi ini jelas akan berjalan sengit. Persaingan tidak hanya soal strategi, tapi juga mental dan konsistensi sepanjang laga. Indonesia harus tampil sempurna jika ingin menjaga peluang lolos, sebab kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Kejanggalan AFC sejak awal. Sayangnya, ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ternyata tidak hanya diwarnai dengan persaingan sengit di lapangan. Dari awal, ajang ini sudah dipenuhi dengan berbagai drama yang justru datang dari pihak penyelenggara, yakni AFC. Banyak pihak menilai bahwa keputusan-keputusan yang diambil terkesan janggal dan menimbulkan tanda tanya besar. Alih-alih menjaga integritas kompetisi, AFC justru dinilai membuka ruang kecurigaan yang dapat merusak semangat fair play. Salah satu sorotan terbesar adalah pemilihan tuan rumah. Biasanya ajang seperti ini akan dilakukan dengan sistem bidding atau setidaknya penunjukan stadion netral untuk menjaga keadilan bagi semua tim peserta. Namun secara mengejutkan, AFC justru menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah penyelenggara ronde keempat. Keputusan ini memicu spekulasi, seolah-olah AFC memang ingin meloloskan dua negara tersebut dengan cara memberikan keuntungan sejak awal. Bermain di stadion sendiri tentu memberikan banyak sekali keuntungan, mulai dari dukungan penuh supporter, lingkungan yang familiar, hingga kondisi cuaca dan fasilitas yang lebih nyaman.
Hal-hal seperti itu dapat mempengaruhi mental dan performa tim lawan yang harus beradaptasi dengan cepat. Sementara bagi tuan rumah, mereka bisa tampil dengan penuh percaya diri tanpa perlu memikirkan adaptasi lingkungan. Keputusan kontroversial ini bahkan sempat memicu kegemparan di kalangan peserta. Beberapa asosiasi sepak bola Asia menyuarakan ketidakpuasan termasuk dari OFA alias Asosiasi Sepak Bola Oman. Salah satu pejabat mereka secara belak-belakan menyindir bahwa keputusan AFC ini seperti sudah menentukan siapa yang akan menang. Kalau sudah tahu siapa yang akan lolos, untuk apa lagi ada kualifikasi? Iya, OFA. betul. Kurangi kuota, iya, aduh, kurangi penonton ini. Seolah belum cukup dengan keputusan menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, AFC kembali mengumumkan aturan baru yang menuai kontroversi. Kali ini kejanggalan datang lewat kebijakan mengenai distribusi tiket penonton. AFC menetapkan bahwa kuota untuk fans away alias pendukung tim tamu akan dipangkas drastis, yakni hanya sekitar 8% dari total kapasitas stadion. Aturan ini berlaku baik di stadion-stadion Arab Saudi ataupun Qatar yang menjadi tuan rumah ronde keempat. Kebijakan tersebut jelas memicu reaksi keras dari banyak pihak. Dalam tradisi sepak bola internasional, kuota fans away biasanya dipatok di angka yang lebih proporsional demi menjaga keseimbangan atmosfer pertandingan. Namun dengan angka sekecil 8%, para supporter tim tamu termasuk Indonesia akan kesulitan memberikan dukungan berarti kepada tim kesayangannya. Khusus grup B, aturan pembatasan supporter itu berarti cuma memperbolehkan sekitar 5.000 fans away, baik untuk Indonesia maupun Irak. Ini jelas sangat timpang. Andai kata venue yang dipilih adalah King Abdullah Sport City, maka bisa dipastikan akan ada 57.000 fans Arab yang makin menguntungkan tuan rumah. Situasi ini tentu sangat merugikan bagi negara-negara peserta selain Arab Saudi dan Qatar. Bagi tim seperti Indonesia yang kerap mengandalkan semangat dan energi dari dukungan supporter, minimnya kuota fans away akan menjadi pukulan telak. Di sisi lain, bagi Arab Saudi dan Qatar, keputusan AFC ini sama saja dengan menambah keuntungan. Mereka bisa tampil dengan percaya diri, dikelilingi puluhan ribu supporter yang mendukung penuh setiap laga. Atmosfer stadion yang juga sepenuhnya berpihak tentu akan menjadi senjata tambahan membesarkan mereka untuk lolos. Pasti lolos di tuan rumah, di kandang sendiri, main belakang dengan Kuwait. Aduh. Selain soal kapasitas supporter, kontroversi lain kembali mencuat dari keputusan AFC terkait wasit. Iya. Secara kebetulan, AFC memilih official asal Kuwait untuk memimpin pertandingan di ronde keempat kualifikasi ini. Penunjukan ini sontak memicu pertanyaan besar, terutama bagi Indonesia. Pasalnya, tim Garuda sebelumnya sempat berencana menggelar uji coba dengan timnas Kuwait. Namun rencana itu ternyata harus kandas karena pihak Kuwait menolak. Kini, setelah menolak Indonesia, justru wasit asal negara tersebut mendadak dipercaya memimpin laga krusial di babak kualifikasi. Kecurigaan pun timbul, lantaran Kuwait juga sebenarnya masih memiliki kedekatan erat dengan Arab Saudi dan Qatar, baik secara budaya, politik maupun kawasan. Bisa jadi Kuwait memang sengaja menolak karena sudah ada permainan di belakang dengan Arab Saudi. Bagaimanapun karakter dan gaya main Kuwait dengan Arab cenderung mirip. Penolakan Kuwait bisa jadi strategi supaya Indonesia buta terhadap kekuatan lawan. Sementara kita tahu penunjukan wasit asal Kuwait berpotensi mengulang tragedi wasit Al-Kaf yang sempat membuat satu Indonesia berat. Dengar kabar tersebut, PSSI tidak tinggal diam. Erick Thohir selaku Ketua Umum menyuarakan sikap tegas terkait masalah ini. Menurutnya, menunjuk wasit asal Kuwait jelas merupakan tindakan yang kurang netral. PSSI mengajukan agar AFC mengubah wasit pada wasit-wasit Asia Timur, seperti dari Jepang atau China. Indonesia terjebak faktor teknis dan non-teknis. Aduh. Pada akhirnya, Indonesia kini menghadapi situasi yang sangat sulit di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya harus bersaing dengan tim-tim kuat, tetapi Garuda juga seakan-akan terjebak dalam permainan faktor non-teknis yang menguntungkan tim lawan. Mulai dari pemilihan tuan rumah, aturan kuota supporter, hingga penunjukan wasit. Sebuah keputusan yang diambil AFC memunculkan kesan adanya keberpihakan pada Arab Saudi dan Qatar. Faktor-faktor eksternal ini jelas menjadi beban tambahan yang harus dipikul oleh Indonesia sepanjang kompetisi. Namun masalah yang dihadapi Indonesia tidak berhenti di situ saja.
Dari sisi teknis, tim asuhan Patrick Kluivert juga masih menunjukkan banyak celah yang perlu diperbaiki. Skema 4 back yang coba diterapkan terlihat belum matang. Permainan di semua lini, terutama dalam hal serangan, masih monoton dan mudah terbaca lawan, sehingga seringkali menyulitkan Garuda saat menghadapi tekanan. Sementara itu spesifik untuk Arab Saudi, di sisi lain justru semakin memperkuat diri dengan strategi baru yang lebih variatif. Mereka bahkan berani mengontrak Nicolas Jover, pelatih spesialis set piece Arsenal, untuk memperkuat salah satu aspek paling vital dalam permainan mereka. Arsenal. Kehadiran Jover jelas menjadi tambahan kekuatan besar, mengingat Arsenal di bawah arahannya sukses menjadi klub dengan kemampuan set piece paling mematikan di Premier League. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia jelas menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi harus melawan tangguh yang semakin matang secara teknis, di sisi lain harus bertarung melawan situasi non-teknis yang berpotensi tidak adil. Garuda benar-benar harus bekerja keras, menjaga konsistensi, serta menemukan solusi kreatif di lapangan jika ingin bertahan di persaingan ketat ronde keempat ini. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai AFC yang kembali berulang bikin ronde keempat makin parah. Indonesia Gimana menurut kalian? Bisakah Indonesia melewati semua ujian teknis dan non-teknis ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Nyalakan. Itu dia cuplikan videonya terkait keputusan-keputusan kontroversi dari AFC yang sangat merugikan timnas Indonesia dan juga tim-tim lain seperti Irak, Oman, karena menjadi tuan rumah yang seharusnya stadion atau tempat pertandingan round keempat itu harusnya di tempat yang netral, tapi lagi-lagi keputusan AFC sangat merugikan timnas Indonesia, ditambah lagi dengan kuota penonton yang dibatasi hanya 8%. Tetap beri semangat dan beri dukungan untuk timnas Indonesia. Oke Sobat Garuda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar terkait keputusan kontroversi dari AFC. Sampai di sini dulu video dari Gold TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye-bye. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can